Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas dan Kepuasan Pelanggan. Studi kasus pada toko pertanian Berkah Tani, Pasawahan Jalan Pahlawan nomor 5, Kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aldi Ardian Pahreji dengan NPM 10120880 dari kelas H2 Prodi S1 Manajemen. Adapun dalam presentasi ini terdapat 3 pokok bahasan, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti dilatar belakangi oleh beberapa fenomena dan masalah, yakni seperti kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini menjadikannya sebagai negara agraris yang identik dengan pertaniannya. Maka dari itu, sudah semestinya jika negeri ini lebih memperhatikan sektor pertanian. Sejak dahulu, Indonesia selalu kaya dengan berbagai hasil pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, dan lainnya. Selain itu, ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu seperti teh, kopi, kelapa, kina, cengkeh, karet, dan yang lainnya. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2020 berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB berbagai sektor. Dalam rilisnya, BPS mencatat bahwa hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan positif, yakni tumbuh sebesar 2,15%. Nah, dengan prospek pertanian yang gemilang ini, juga membuka peluang bagi para pedagang yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan, baik itu dari segi pertanian, peralatan, benih, pupuk, dan yang lainnya. Bisnis menjual kebutuhan pertanian ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan, mengingat banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani atau bekerja di sektor pertanian. Nah, benih, pupuk, dan pestisida tentunya sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi para petani. Pada masa tanam padi tentunya memerlukan benih yang ingin ditanam serta pupuk. Pada masa pemeliharaan, petani memerlukan pestisida serta berbagai macam obat tumbuhan lainnya agar terhindar dari hama serta merawat hingga tumbuh dengan baik. Nah, pada masa panen, toko pertanian pun masih petani butuhkan, seperti untuk membeli plastik ataupun wadah untuk hasil panennya. Hal ini kemudian memberikan gambaran bahwa prospek usaha kebutuhan pertanian ini memang menjanjikan karena pelanggan tidak saja hanya membeli pada periode tertentu, karena setiap saat pun petani pasti memerlukan kebutuhan-kebutuhan untuk pertaniannya. Beberapa perusahaan penyedia kebutuhan pertanian ini muncul dengan menampilkan produk yang hampir sama atau sejenis, sehingga membuat perusahaan berlomba-lomba menawarkan pelayanan yang beragam dan terbaik. Persaingan bisnis yang sangat ketat menuntut para pelaku usaha untuk memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bertahan dan menguasai pasar. Menjadi organisasi yang berfokus pada konsumen harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah pilihan strategi bagi industri dan dunia usaha saat ini agar dapat bertahan di pasar saat ini. Nah, bagi perusahaan yang menyediakan beragam kebutuhan, tentunya setiap hari akan melayani begitu banyak konsumen. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus terus memberikan pelayanan yang baik dan maksimal sesuai dengan harapan konsumen, guna membangun kepuasan konsumen sehingga perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan konsumen. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini, yakni pada variabel-variabel seperti kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, serta loyalitas konsumen. Nah, peneliti juga membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Berkah Tani? Apakah kepuasan konsumen berpengaruh juga terhadap loyalitas konsumen Berkah Tani? Yang selanjutnya, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Berkah Tani? Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, serta untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh kepuasan konsumen ini dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen nantinya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Sedangkan untuk manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai pengimplementasian teori dan ilmu yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan.
perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan perencanaan strategi pemasaran yang tepat, digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen dalam membentuk loyalitas konsumen pada toko berkah tani ini. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan terhadap toko pertanian lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi menjaga loyalitas konsumen. Lalu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi peneliti lain, khususnya tentang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya yakni bab 2, yaitu kajian teori. Menurut Mauludin 2010 mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas langganan yang mereka terima atau peroleh. Lovelock dan Wright 2007 menyatakan bahwa kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan, rasa tidak puas, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, dan kesenangan. Sedangkan menurut Ciptono tahun 2005, loyalitas konsumen adalah respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari keberlanjutan relasi dan biasanya tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Loyalitas konsumen adalah bentuk dari kepercayaan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan, kepuasan, dan loyalitas konsumen saling berkaitan dan berpengaruh terhadap bisnis. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan membahas variabel bebas atau independent variable yang terdiri dari kualitas pelayanan, sedangkan variabel terikat atau dependent variable yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan pada toko pertanian berkah tani di kota Cianjur. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan 3 cara, yakni studi kepustakaan, studi lapangan, dan kuesioner. Studi kepustakaan sendiri yaitu library research, yaitu kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur, serta publikasi lain yang layak dijadikan sumber. Lalu, studi lapangan atau field research. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi, penyebaran kuesioner pada konsumen, dan wawancara. Yang ketiga yaitu dengan kuesioner. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer sendiri adalah data yang diperoleh penulis melalui observasi atau pengamatan secara langsung dari kantor melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan toko sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Lalu, data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data tersebut diperoleh penulis melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada berupa dokumen-dokumen penting dari toko. Nah, baik, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.